Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungimu, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah perlindunganmu, yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, dan akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik Agenka, apa kabar kalian pada hari ini? Kakak dan seluruh kakak-kakak guru mendoakan kalian, keadaan kalian dalam keadaan baik, kuat, dan sehat. Di masa-masa yang sulit ini banyak orang menderita sakit akibat virus yang terus menjangkiti dari satu orang kepada yang lainnya, mengakibatkan kesakitan, kesedihan, dan juga banyak orang yang sakit di rumah sakit, dan banyak orang juga yang meninggal. Adik-adik, hal ini menyebabkan kesedihan dan juga ketakutan maupun kekhawatiran. Di mana-mana orang merasa tidak berdaya. Siapakah yang akan menolong kita? Tetapi ingatlah, pengharapan kita di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Yesus Kristus yang kita sembah akan tetap setia menolong kita. Asal kita juga setia kepada Tuhan, maka Ia juga akan menolong dan melepaskan serta menyembuhkan kita. Ingatlah adik-adik, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk membaca firman, jangan lupa untuk menyembah Dia di dalam hidup kita. Bangunlah mezbah doa, bangunlah mezbah pujian penyembahan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, pekerjaan Roh Kudus semakin nyata dan kuat terbukti ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Dimulai dari murid-murid yang terus tekun berdoa di suatu tempat, dan mereka menunggu supaya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Ketika mereka sepakat berdoa, mereka memuji Tuhan dan juga mereka sepakat untuk berdoa, maka terjadilah lawatan daripada Roh Kudus itu memenuhi mereka. Adik-adik, Tuhan Yesus telah menunjukkan juga satu contoh yang luar biasa, yaitu Ia menjadi seorang pendoa ketika Ia menghadapi kesulitan, kesusahan saat Ia melayani di dunia ini. Dan doa terakhir yang mengandung kekuatan penyerahan hidup dan matinya adalah ketika Ia berdoa di Taman Getsemani. Adik-adik, doa artinya kita bercakap-cakap atau berbicara dengan Tuhan.
Dalam doa kita bisa mengungkapkan semua isi hati kita, keluhan kita maupun apapun yang kita rasakan. Kita bisa meminta pertolongan, kita juga bisa meminta kemurahannya turun atas hidup kita. Dan kita juga wajib untuk memuji dan memuliakannya. Adik-adik, mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, kita harus berdoa karena Tuhan menghendakinya. Adik-adik bisa baca di dalam Efesus 6 ayat 18 dan juga Lukas 18 ayat 1. Yang kedua, agar kita semakin mengenal Allah, semakin dekat kepadanya. Yang ketiga, adik-adik, karena iblis sedang berusaha menghancurkan orang percaya. Yang keempat, karena adanya kebutuhan dalam hidup kita. Yakobus 4 ayat 2. Dan yang kelima adalah berdoa menunjukkan ketidakberdayaan kita dan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan juga menceritakan satu fakta, satu cerita yang luar biasa tentang seorang murid, yaitu yang bernama Petrus. Petrus itu menjadi sangat radikal atau mengalami perubahan hidup, dan dari karakternya yang dahulu seorang pengecut, dia seorang penakut, dia kemudian dirubah oleh Tuhan. Sejak lawatan daripada Roh Kudus membuat dia menjadi seorang pemberani, seorang yang tidak takut mati, dan dia hidup bagi Kristus sampai akhir masa hidupnya. Dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19 mengungkapkan fakta cerita kekuatan doa orang-orang percaya atau jemaat yang terjadi pada saat mereka mendoakan Petrus yang dipenjara. Adik-adik, pada waktu itu Raja Herodes membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang dan akhirnya meninggal. Adik-adik, hal itu menyenangkan hati orang Yahudi yang membenci mereka, dan tanpa alasan dan bukti yang benar-benar ada, ia kemudian menangkap Petrus dan kemudian menahannya dan memasukkannya di dalam penjara. Adik-adik, manusia merencanakan yang jahat, tapi Allah tahu bagaimana menolong serta membebaskan anak-anaknya yang hidupnya berharap dan berserah penuh kepadanya. Adik-adik, ketika Petrus di penjara, para jemaat, murid-murid dari Tuhan Yesus yang lainnya, mereka berkumpul dan kemudian mereka bersama-sama berdoa, mendoakan Petrus supaya Tuhan melepaskan dia dari dalam penjara. Firman Tuhan mengatakan bahwa Petrus dijaga oleh 4 regu, dan masing-masing regu terdiri dari 4 prajurit. Adik-adik, bayangkan betapa ketat dan kuatnya penjagaan kepada Petrus yang dibuat oleh Raja Herodes. Karena hal ini bagi dia adalah sesuatu yang membanggakan. Dia bisa menahan seorang Petrus. Adik-adik, jemaat dan murid-murid Tuhan Yesus semuanya yang berkumpul mendoakan Petrus juga menjadi ragu dan juga menjadi bimbang. Mana mungkin mereka bisa menembus dan masuk di dalam penjara untuk melepaskan Petrus. Pada saat itu hal itu tidak mungkin, karena Petrus pada saat itu adalah tahanan yang istimewa bagi Raja Herodes dan bagi bangsa Yahudi pada saat itu. Itu menimbulkan rasa bimbang dan juga ragu di dalam hati mereka. Mereka tidak bisa melawan Herodes. Adik-adik, mustahil rasanya. Namun apa yang terjadi ketika mereka sepakat, mereka sehati, mereka berdoa dengan tidak jemu-jemu, mereka mengangkat suara mereka menangis di hadapan Tuhan dan memohon kepada Allah supaya Petrus dilepaskan dari penjara.
Adik-adik, fakta dari kisah ini yang terjadi bahwa kekuatan doa orang yang percaya kepada Allah menjadi kenyataan bahwa Allah turut bekerja dan mengabulkan doa sepakat mereka untuk melepaskan Petrus dari penjara. Adik-adik, ini kisah yang sangat luar biasa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Mari kita saksikan kebenaran firman Tuhan ini. Petrus, misi pengabaran yang hebat, Petrus. Maukah kau ikut aku dan beri salam pada semua orang? Iya, sekarang aku ingin bertemu saudara tua Ishak, tapi aku akan mampir nanti. Sampai bertemu malam ini. Sampai malam ini, Markus. Apa pesannya, prajurit? Petrus si Rasul baru saja kembali ke kota, Tuan. Katanya dia membuat ratusan orang bertobat. Kapan orang Kristen ini bisa mengerti bahwa Raja Agripa tidak suka disaingi? Tidak sebelum beberapa di antara mereka dihukum mati. Tangkap dia. Petrus, hei, kemana dia? Setidaknya kau bisa berpura-pura senang melihatku, Jason. Oh, tentu saja, Markus. Tapi kau tahu kan? Aku tahu. Peterlah yang menemukanmu dan memberimu makan dan mengajarimu tentang Yesus. Iya. Dia pergi ke rumah saudara Ishak. Terima kasih. Simon Petrus dari Galili. Iya. Kau ditangkap. Atas tuduhan apa? Kami pikirkan itu nanti. Ikutlah dengan kami. Tidak! Lepaskan dia. Kau tidak boleh berbuat begitu. Bawa dia juga. Tidak, lari Jason. Kemana dia? Apa kau melihatnya? Aku tidak melihatnya. Aku tahu Tuhan akan membawamu pulang dengan selamat. Aku punya banyak cerita untukmu. Petrus ditangkap. Apa? Aku baru saja meninggalkannya. Aku melihatnya sendiri. Para prajurit sudah menangkapnya. Kenapa mereka menangkap Petrus? Orang Romawi tidak perlu alasan. Markus. Nah, sekarang kita semua harus tenang. Tidak ada waktu untuk tenang. Ingatlah apa yang terjadi saat mereka menangkap Yakobus. Mereka tak akan membunuh selain selama aku masih hidup. Kita harus melakukan sesuatu. Tolonglah Yoas. Bahkan kita tidak tahu tuduhannya. Ayolah kita cari informasi lagi sebelum melakukan sesuatu. Aku tahu bagaimana caranya. Kau? Bagaimana? Petrus adalah seorang rasul dan pengikut Yesus. Orang itu dikenai dakwaan pengkhianatan. Bila mana dia terbukti bersalah, maka hukuman yang didapatkan adalah hukuman mati. Kalian orang Kristen seharusnya tahu lebih baik daripada menentang Raja Agripa. Aku tidak bermaksud jahat pada Agripa. Oh, begitu. Tapi saat dia melihat kelompok seperti kalian tumbuh makin luas, dia sedikit gelisah. Maka dari itu kami tahan. Aku takkan membiarkan kau lari dari sini. Orang-orang jahat jelek ini akan tidur di setiap sisi kalian. Dan ada 14 lagi di luar sel ini.
Tuduhannya adalah pengkhianatan. Pengkhianatan? Tuduhan yang sama buat Yakobus. Dan Yesus, Aku tidak peduli apa kata orang. Kita bisa mengeluarkannya dari sana. dia dijaga oleh 16 tentara. Kalau begitu kita harus melawannya. Melawan tentara Romawi yang dipersenjatai? Kau lebih berani daripada bijaksana, Yoas. Kita akan menyuap para penjaga itu. Mereka pasti akan mengambil uangnya. Tapi mereka tidak akan menyerahkan Petrus. Demi Tuhan, apa kita akan duduk saja dan dia melihat Petrus dibunuh? Apa yang bisa kita lakukan? Kita ini hanyalah sekelompok kecil dari orang-orang Kristen. Dan mereka kekaisaran Romawi. Mereka pasti punya ribuan tentara di Yerusalem. Tapi kalau kita bersatu, kita bisa. Kita tidak bisa apa-apa. Kita bahkan tidak diizinkan punya senjata. Kurasa itu percuma saja. Kau memalukan, Markus. Apakah anakku yang telah mengabarkan Injil untuk ribuan orang percaya bahwa kami tidak berdaya dalam pengadilan? Ibu, kau tidak mengusulkan aku Aku tekankan kau agar ingat apa yang diajarkan Yesus mengenai kuasa dosa, anakku. Apakah hanya ada aku satu-satunya orang saat dia berkhotbah di bukit? Ingatlah apa kata Tuhan. Semuanya bisa saja mungkin bagi mereka yang percaya. Mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, maka kau akan mendapatkannya. Ketuklah, dan pintu akan dibuka. Karena siapapun yang meminta dalam iman akan mendapatkannya. Ajari kami berdoa, Guru. Saat kau berdoa, katakanlah, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang juga bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa. Dia mengajari kami caranya, dan dia menjanjikan pada kita segalanya, dan itu mungkin kalau kita percaya padanya. Iya, yang ibu katakan benar. Aku tidak percaya ini. Jadi kita hanya menunggu saja di sini. Iya. Jadi mulailah berdoa. Aku akan membebaskan Petrus. Bapa kami yang ada di surga, kami datang padamu dengan hati yang sangat berat. Kau mau kemana, bodoh? Aku ingin bicara dengan kapten. Pergi kau, sebelum kau celaka. Kau. Aku menuntut agar Rasul Petrus dibebaskan sekarang juga. Bagaimana kau bisa? Keluarkan dia dari sini. Kau tidak berhak menangkap orang yang tidak berdosa. Lepaskan dia sekarang. Lepaskan Petrus. Lepaskan. Lepaskan Petrus. Lepaskan dia sekarang. Jason akan membawa saudara Ishak. Inilah daftarmu. Ingat, kami ingin semua orang Kristen di Yerusalem berdoa agar Petrus dibebaskan. Maafkanlah, aku telah membawa kabar yang buruk. Senang kau datang, Saudara Gabriel. Kau bisa mengandalkanku untuk berdoa. Pengkhianatan. Mereka hanya mencari kesempatan untuk membunuhnya. Kita mengandalkan pengadilan. Mereka bisa melakukannya secepat mereka mau, seperti yang mereka lakukan pada Yakobus. Mungkin Yoas benar. Mungkin kita harus melawan mereka. Tidak, Markus dan Maria benar.
Doa adalah senjata kita yang terbaik. Tapi apa gunanya? Maksudku, Allah tahu apa yang kita inginkan. Berapa kali yang ia perlu dengar? Ribuan kali. Yesus menceritakan sesuatu tentang itu suatu kali. Sepertinya ada seorang laki-laki yang datang pada temannya di tengah malam. Erastus, aku membutuhkan bantuanmu. Erastus. Demi setan, apa-apaan kau ini ya? Tidak ada satupun setan. Kuyakinkan kau. Apa? Oh, iya. Beberapa temanku baru muncul dan sepertinya mereka baru datang dari tempat yang jauh. Bagus, sampaikan salamku pada mereka. Tunggu, aku tidak punya apa-apa. Keluargaku sedang tidur. Aku minta. Ya. Begini, beberapa temanku datang dan aku tidak punya roti untuk mereka makan. Begitu. Sudah aku bilang padamu, sediakan roti ekstra di rumahmu. Kenapa aku harus? Tapi kau punya cukup banyak. Erastus, kau di sana? Erastus. Begini, ada keluarga yang sedang tidur. Semua orang tidur, kecuali kau. Iya, kecuali kau juga. Iya, semuanya, kecuali aku. Baiklah, karena kau terjaga, boleh aku pinjam rotimu? Erastus. Terima kasih Erastus. Terima kasih. Sekarang kembalilah tidur ya. Terima kasih. Kau dengar? Bahkan orang yang datang di tengah malam pun diberinya apa yang dia minta. Selama dia benar-benar perlu dan terus meminta. Aku tidak pernah berpikir begitu. Boleh aku minta separuh daftarnya? Aku ingin minta tolong pada Tuhan betapa aku membutuhkannya. Tunggu, bukankah itu rumah pamanmu yang kaya? Iya, tapi aku rasa sebaiknya kita tidak masuk. Dia tidak pernah sungguh menerima Yesus. Kalau dia punya iman, kita bisa menggunakannya. Petrus yang malang. Kami telah menanyai semua orang. Ya, untuk berdoa, untuk mukjizat, bahwa Petrus akan dilepaskan. Maafkan aku kalau aku bilang, aku rasa doa kita percuma saja. Apa kau percaya Allah berkuasa melakukan mukjizat? Iya, tapi kurasa aku tidak percaya. Ia selalu akan begitu. Yesus pernah mengajarkan sebuah perumpamaan yang ada hubungannya dengan itu. Tolong, ceritakanlah. Ini ada hubungannya dengan seorang hakim. Dia hakim yang tidak adil. Yang mulia, dia kembali lagi. Si janda itu? Iya, aku rasa begitu. Sudah berapa kali dia kembali ke sini? Begini, katakan padanya aku. Perempuan, kau tidak bisa langsung masuk. Aku mohon, dengarkan permohonanku. Aku sudah berkali-kali mendengar permohonanmu itu. Kau ini janda, dan kau tidak punya apa-apa. Dan para lintah darah telah mengambil rumahmu. Kaulah satu-satunya orang yang bisa menolongku. Aku mohon lakukan sesuatu. Aku telah mempelajari kasusmu. Itu putusan terakhirku. Mereka telah merampas rumahku. Kalau kau tidak melakukan apa-apa, apa nanti kata orang padamu? Aku tidak peduli apa kata orang terhadapku. Jadi pikirkanlah apa yang akan menyenangkan Tuhan. Aku hanya ingin menyenangkan diriku sendiri. Bagaimana kau bisa senang seandainya milikmu yang dirampas? Cukup. Aku akan memberimu rumah baru di penjara kalau kau tidak membiarkanku sendiri. Jadi lakukanlah sekarang. Itu satu-satunya cara untuk mencegahku kembali. Mengapa kau tidak mau terima jawaban tidak? Karena kaulah satu-satunya yang bisa menyelamatkanku. Dan aku percaya kau akan melakukannya. Baiklah, aku akan memberikan rumahmu kembali. Terima kasih Pak Hakim. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau bahkan seorang hakim yang tidak adil akhirnya menyelamatkan rakyatnya, jadi tentu saja Tuhan.
yang adalah hakim yang maha adil, yang akan menyelamatkan Petrus. Roda, kau bisa mengandalkan aku. Kuharap kau sudah belajar. Sekarang keluar dari sini dan jangan kembali lagi. Petrus, aku punya kabar untukmu. Kapan kalian akan bangun dan bergerak? Kalau kita bekerja sama, kita bisa menyelamatkan Petrus. Kita bekerja sama. Seluruh gereja berdoa agar Petrus dibebaskan, Yowas. Mereka seharusnya melawan untuk kebebasannya. Petrus akan diadili malam ini. Mereka akan melakukannya diam-diam dan di tengah malam begini. Kalau kalian mendengarkan aku, pasti kita sudah melakukan sesuatu. Jangan coba-coba berpangku kepala. Petrus belum mati. Dia pasti akan mati. Tidak. Tidak. Kedukaan tak bisa menghentikan doaku. Yesus tidak akan begitu. Apa kau ingat bagaimana dia berdoa untuk kita semua? Apa kalian ingat? Guru. Jiwaku sedang dipenuhi kegundahan. Bahkan di ambang maut. Tolong, temanilah aku di sini. Oh, Bapakku. Aku tahu waktuku akan tiba. Jauhkanlah aku dari penderitaan, tapi jangan menurut kemauanku. Melainkan menurut kemauan Bapak saja. Bila Yesus dapat menanggung kesedihan dunia dan terus berdoa untuk keselamatan kita, maka aku bisa tetap berdoa untuk Petrus. Keluarkan Petrus dari sini. Dan semua ini untukmu. Iya atau tidak? Iya, tapi bukan di sini. Tidak sekarang. Kapan? Malam ini. Aku akan bertemu kau di gang di seberang jalan. Cepatlah ke sana. Bapa kami yang di surga, aku bersedia mati untuk Bapa. Tapi Bapa menyuruhku merawat domba-dombamu. Tolonglah Tuhan. Bila memang itu kehendak-Mu, bebaskanlah aku. Aku tidak tahu bagaimana Bapa melakukannya, tapi aku tahu Bapa bisa. Mereka datang. Sekarang pergilah. Ayo cepat lari, kau akan merusak semuanya. Ayo, keluarkan dia dari sini. Uangnya mana? Ayo Petrus, kita pergi dari sini. Dasar bodoh.
Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Jangan biarkan Petrus mati, Bapak. Tolong lakukan sesuatu. Kami tahu Tuhan punya kuasa untuk membuat mukjizat. Buatlah satu untuk Petrus malam ini. Tolonglah Tuhan, tolong kami. Dengarlah doa kami Tuhan. Lepaskan Petrus ya Tuhan. Lepaskan dia Tuhan. Kumohon, lepaskanlah dia Tuhan. Cepat Petrus, ikuti aku. So when darkness paints my life cold and black, He knows it, searching for the path leading back. He shows it, always through it all. He'll catch me when I fall. Now the seed of hope has grown, and deep inside I know that He has eyes watching over the righteous, and ears that hear the prayers of a broken heart, and His arms reach to all who need likeness. For the least of these He's never far. Oh, baguslah. Ada lagi yang datang untuk ikut kami berdoa. Roda, biarkan mereka masuk. Roda, sampaikan pesan pada yang lain. Itu Petrus. Apa? Petrus? Dia kan di penjara. Aku sudah bilang. Dia Petrus. Gadis itu sudah gila. Maria. Itu dia. Oh, terima kasih Tuhan. Ia bebas. Petrus, itu dia. Oh tidak. Itu tidak akan aman. Sekarang aku harus segera pergi dari sini. Tapi tolong, lakukan sesuatu untukku. Apa saja? Aku ingin orang-orang tahu. Semua doa kalian yang kalian sampaikan telah didengar. Seorang malaikat telah membebaskanku. Terima kasih teman-temanku. Sekarang doaku akan bersama kalian. Ya Bapak, ampunilah aku. Betapa bodohnya aku. Aku tahu sekarang aku tidak bisa melakukan apapun tanpamu. Ingatkanlah aku untuk berdoa dan percaya bahwa Kau punya kuasa untuk menyelamatkan. Aku tidak yakin kapan akan kembali. Sampai aku kembali, rawatlah domba-dombamu. Ajarilah mereka cara berdoa. Akan aku lakukan. If a sparrow from its nest falls to earth, He sees it, a baby's gentle cry at its birth. He hears it, a new colt tries to stand, so He reaches out His hand. Adik-adik, malaikat Tuhan datang dan berdiri dekat Petrus, dan cahaya kemuliaan Allah
ada di dalam penjara. Kemudian malaikat itu menepuk Petrus dan berkata kepada Petrus, "Bangun segera." Dengan perkataan itu saja, maka semua rantai yang mengikat tangan dan kakinya terlepas. Adik-adik, dan malaikat itu juga berkata, "Ikatlah pinggangmu dan pakailah sepatu dan bajumu dan ikutilah aku." Petrus berjalan mengikuti malaikat itu keluar dari ruang-ruang yang ada dalam penjara. Dan herannya adik-adik, Petrus sendiri tidak tahu apa yang terjadi atas dirinya. Dan saat itu, adik-adik, malaikat kemudian membawa Petrus berjalan melewati para pengawal dan keluar melewati pintu besi yang menuju ke arah kota, dan kemudian pintu itu sendiri terbuka dan akhirnya mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu pergi meninggalkan Petrus seorang diri. Adik-adik, kemudian Petrus tersadar. Ia berkata, "Sekarang taulah aku benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan segala sesuatu yang diharapkan oleh orang Yahudi." Orang Yahudi mengharapkan agar Herodes bisa membunuh Petrus juga seperti ia melakukannya kepada murid-murid yang lain. Adik-adik, kemudian Petrus pergi ke rumah Maria ibu Yohanes. Disitulah Petrus bertemu dengan para pendoa, para jemaat yang sedang berseru, berdoa, berkumpul dengan setia, meminta pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan menolong melepaskan Petrus. Kemudian Petrus mengetuk pintu rumah daripada Ibu Maria, dan ketiga ia mengetuk, keluarlah Rode, salah seorang dari mereka. Dan ketiga, ia mendengar suara Petrus. Ia berlari ke dalam, ia tidak membuka pintu dan memberitahukan kepada semua yang lain bahwa Petrus ada di depan pintu. Adik-adik, mereka pikir dia hanya bermimpi, tetapi kemudian akhirnya mereka semua ke depan dan melihat bahwa benar itu adalah Petrus. Adik-adik, mereka bertemu dengan Petrus, selesai berbicara dengan mereka, Petrus pun pergi ke tempat lain. Adik-adik, doa siapa yang didengar Tuhan? Pertama, Tuhan mendengar doa orang benar yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan selalu dekat memohon dan juga merindukan Tuhan dalam hidupnya. Pasti doanya dijawab. Adik-adik bisa baca dalam Yakobus 5 ayat 16, Mazmur 34 ayat 16, dan ada banyak lagi firman Tuhan yang menegaskan dan menjelaskan tentang hal ini. Yang kedua, Tuhan mendengar doa orang yang taat kepadanya, kepada firman Allah. Adik-adik bisa baca di dalam Yohanes 15 ayat 7. Nah, adik-adik, marilah kita setia berdoa dengan tidak bosan-bosannya, dengan tidak lelahnya, dengan tidak putus asa, dengan tidak kecewa, dengan tidak sakit hati, tetapi kita mari datang berdoa menghampiri Tuhan dalam doa-doa kita. Bacalah dalam Lukas 18 ayat 1. Adik-adik, apapun kebutuhanmu, fakta membuktikan bahwa Allah saja dapat mengirimkan malaikatnya untuk menolong Petrus dan melepaskannya dari penjara. Apatah lagi kita. Dia katakan, jangan kamu khawatir tentang hidupmu. Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Adik-adik bisa baca dalam Matius 6 ayat 28 sampai 34. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang
lain akan diberikan juga kepadamu. Adik-adik, mari kita sepakat berdoa di tengah-tengah kesusahan, saat-saat yang saat ini begitu mencekam, menakutkan bagi banyak orang. Ingatlah, kita punya Tuhan yang luar biasa hidup dan berkuasa. Namanya Yesus Kristus. Mari kita datang berdoa memohon kepadanya. Mari kita meminta pertolongannya atas hidup kita, dan apapun masalah kita, sakit penyakit ataupun semua persoalan hidup, hanya satu jawabannya. Jangan lupa berdoa. Mari kita berdoa sepakat meminta kepada Tuhan untuk menolong kita dalam hidup ini untuk tetap setia berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Kami membaca fakta kebenaran firman Tuhan yang menceritakan dengan luar biasa bahwa tangan murah Allah, tangan kasih Kristus terjadi, penyertaan-Mu Tuhan atas kehidupan daripada Petrus. Ketiga orang percaya, jemaat berkumpul mendoakan Petrus, maka Engkau melepaskan dia dari penjara yang rasanya sulit untuk bisa dilepaskan, tetapi Allah berkuasa di atas segala-galanya. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan juga menaruh tangan di atas hidup kami. Pada saat ini semua ketakutan, semua kesakitan, semua persoalan, semua permintaan yang ada di antara kami masing-masing, kiranya Engkau menjawabnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi kepada setiap orang yang merindukan belas kasihan dan tangan murah Allah, sehingga doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan. Dengarkan doa kami dan buatlah hati kami setia mencari Tuhan di dalam hidup kami dan doa-doa kami. Terima kasih Roh Kudus, karena kami belajar dari kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, masih ingatkah kalian ayat hafalan minggu lalu? Mari kita ikuti teman-teman kalian yang menghafal ayat hafalan minggu lalu. Hafalan minggu ini, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini adalah Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah adik-adik, mari kita ikuti ayat hafalan minggu ini. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Hafalkan ya adik-adik.
Dan untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya dan menolong kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama.